Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah lama keduanya bercengkrama di dalam kamar, kini saat jam makan malam, Jingga dan Langit pun keluar dan ikut bergabung di meja makan. Cukup lama Langit menatap kedua anaknya dengan senyum merekah di wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa kini ternyata dirinya sudah benar-benar menjadi seorang ayah. Hingga tanpa sadar membuat air matanya menetes, namun ia segera menghapusnya agar tidak ada yang melihat. Asa harus pakai sayur biar sehat kayak kakak, oke? Kata Bintang yang memberikan sebuah wortel di piring Asa. Langit kembali tersenyum melihat keakraban dua anaknya. Meskipun mereka tidak sedarah, namun keduanya saling menyayangi. Terlebih Bintang begitu bisa mengayomi sang adik. Dulu aku menemukan Bintang tergeletak di pinggir jalan. Saat itu umurnya sekitar 1 tahunan lebih, nggak pasti juga. Wajahnya terdapat banyak luka, begitupun tubuh lainnya. Keadaannya sangat memprihatinkan, tapi dia tidak menangis. Dia masih terus berjalan sambil mencari mamanya. Nggak ada orang yang nolong, karena itu sepi di dekat taman hutan sana. Awalnya aku akan kabur dari rumah Kak Nathan karena aku melihat keberadaan Kak Zara. Tapi ketika melihat keadaan Bintang, akhirnya aku putusin untuk kembali ke rumah itu agar Bintang segera mendapatkan perawatan dari Kak Zara. Aku sayang sama Bintang, dan setelah aku merawat Bintang beberapa hari, aku baru tahu bahwa ternyata aku hamil Asa. Maaf, bukan maksud aku tidak ingin memberitahu Mas Langit, hanya saja saat itu keadaanku. Mas mengerti, yang penting sekarang kamu sudah di sini dengan membawa seorang pangeran dan putri cantik. Kita rawat mereka bersama-sama. Langit menghela nafasnya pelan ketika kembali mengingat penjelasan Jingga beberapa waktu yang lalu. Namun Langit juga bersyukur dengan keberadaan Bintang serta Asa sehingga membuat Jingga semakin lebih kuat. Jingga mulai bisa mengontrol emosinya. Terlebih Langit mendengar dari Raihan bahwa ketika penyakit Jingga kambuh, ia pernah melakukan bunuh diri. Namun kembali lagi, Zara menyadarkan Jingga bahwa masih ada Bintang dan Asa yang membutuhkannya, sehingga membuat Jingga kembali tersadar dan bisa melewati hari-hari beratnya. Ayah, kok di situ terus sih? Memangnya ayah nggak lapar? Tanya Bintang seraya memiringkan kepalanya ke samping melihat sang ayah yang hanya berdiri menatap ke arahnya dan Asa. Langit langsung tersenyum dan menghapus air matanya. Ia berjalan perlahan menghampiri kursi kedua anaknya. Kalian harus makan yang banyak biar cepat besar, ucap Langit. Lalu ia mengecup kepala Asa dan Bintang bergantian. Nanti malam Asa mau bobo sama ayah dan bunda. Bunda nggak boleh tutup pintu lagi, kata Asa menatap sang bunda membuat Jingga langsung menganggukkan kepala. Ayah nggak diajak? Tanya Langit dengan wajah yang dibuat seolah bersedih. Sama ayah juga, sama ayah, sama bunda, sama kakak, sama Asa, gitu. Balas Asa yang begitu menggemaskan, membuat siapapun merasa ingin mencubit bibir dan pipinya. Terlebih ketika anak itu berbicara dengan mulut yang penuh dengan makanan, sehingga semakin terlihat gemas. Kakak siapa? Kakak Raihan juga diajak. Asik, seru Raihan ikut menimpali ucapan Asa. No, 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 kata Asa langsung mengangkat sendok dan mengarahkan kepada Raihan. Kak sudah besar, nggak boleh bobo sama bunda sama kakak Bintang. Kakak Le halus bobo sendiri. Nanti Asa aduin sama papa loh, ancam anak kecil itu hingga membuat Raihan berdecak dan mendengus. Benar, Kak Rehan sudah besar, jadi nggak boleh bobo sama perempuan ya, seru Langit membenarkan ucapan anaknya. Tapi Asa nggak apa-apa, kan Asa masih kecil, balas Asa dengan senyum lebarnya.
Kakak Le jadi kucil lagi aja, imbuhnya polos. Apa kalian akan tetap tinggal di sini? Tanya Raihan membuka percakapan ketika di meja makan. Tidak, besok kami akan pulang, jawab Langit seraya memasukkan makanan ke mulutnya. Oke, baiklah, silakan pulang, karena lusa aku juga harus kembali, kuliahku sudah menanti. Balas Raihan seraya menghela nafasnya berat. Kuliah yang menanti atau cewek? Sindir Jingga berdecak. Kuliah, jawab Raihan dengan cepat. Aku anak baik-baik, tidak akan pernah pacaran dengan cewek. Lalu apakah kau akan berpacaran dengan cowok? Tanya Jingga sekali lagi, membuat wajah Raihan semakin terlihat kesal. Yang benar saja dong kamu, Tante Jingga, geram Raihan dengan malas. Raihan, jangan macem-macem ya, aku bukan tante-tante, seru Jingga seolah tak terima dengan panggilan dari Raihan. Sudah, kenapa kalian selalu ribut sih? Lerai Langit seraya menghela nafas berat. Kak Raihan dan Bunda memang sering seperti itu, Ayah. Makanya Bintang sama Asa sering memakai earphone biar tidak terganggu sama suara mereka, sahut Bintang dengan santainya. Seketika membuat ketiga orang dewasa di sana menganga. Langit dan Raihan tidak menyangka bahwa ternyata selama ini Bintang dan Asa diam karena telinganya disumpel oleh earphone. Pantas saja ketika mereka ribut, apalagi di meja anaknya, Bintang dan Asa lebih banyak diam, kecuali bila sedang bersantai, maka Bintang baru akan menimpali dan ikut bercanda. Sayang, kalian masih terlalu kecil, tidak boleh memasang earphone ya, nanti biar ayah yang ngajarin kakak dan bunda kalian agar tidak selalu membuat keributan, kata Langit menatap wajah sang putri. Tapi earphone-nya tidak pakai musik kok, Ayah. Bintang juga masih mendengar suara ayah sama bunda, jawab Bintang yang langsung diangguki paham oleh Langit. Sementara Jingga dan Raihan yang merasa bersalah hanya bisa mengulum senyumnya. Setelah jam makan malam selesai, Langit segera mengajak istri dan anak-anaknya untuk menuju kamar. Mereka bisa bercanda dan tertawa bersama. Asa terus bercerita dan bergelayut manja pada sang ayah, hingga membuat Langit lagi-lagi merasa semakin bersalah. Nanti kalau Asa udah besar, Asa mau punya sawat yang besar banget. Wah, bagus dong, nanti ayah sama bunda diajak ya, kata Langit terkekeh menimpali ucapan anaknya. Setelah selesai bercerita, kini tanpa sadar kedua anaknya sudah tertidur. Sementara itu, Jingga yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung menghela nafasnya kasar ketika melihat kedua anaknya tertidur. Mas, kenapa dibolehin tidur sih? Gerutu Jingga memanyunkan bibir. Kenapa memangnya? Tanya Langit mengerutkan dahinya tidak mengerti. Mereka belum gosok gigi, keluhnya dengan sangat menyesal. Jingga sudah menerapkan disiplin pada dua anaknya. Sebelum tidur, keduanya wajib mencuci wajah dan menggosok gigi serta berganti pakaian tidur. Namun apa yang kini ia lihat, kedua anaknya sudah tertidur pulas, bahkan tanpa mengganti pakaian tidur. Hanya satu kali, mereka pasti kecapean, nggak apa-apa ya, ujar Langit lalu segera beranjak dari tempat tidur dan menghampiri Jingga. Jingga menghela nafasnya lagi, lalu berbalik menuju meja riasnya. Belum sempat ia mendudukkan diri, tiba-tiba ia merasakan tangan kekar melingkar di pinggangnya. Mas kangen sama kamu, bisik Langit seketika, membuat Jingga langsung menelan salivanya dengan sulit.